Banyak sekali dari kita yang belum mengetahui terkait apa saja keberagaman desa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu lewat media ini, saya Agnes Mariake akan menjelaskan terkait salah satu desa yaitu Desa Oenggae yang terletak di Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini Desa Oenggae memiliki jumlah kepala keluarga 250 dan jumlah jiwa sebanyak 948 jiwa. Desa Oenggae asal muasalnya adalah Dusun 5 atau Dusun Oenggae yang dimana merupakan bagian dari Desa Tunganamo sebelum dimekarkan oleh pemerintah daerah pada tahun 2015. Sehingga secara administrasi pemerintahannya di bawah Desa Tunganamo. Desa Oenggae merupakan kampung di pinggir atau pesisir pantai utara Desa Tunganamo, di mana masyarakatnya sebagian besar adalah berprofesi sebagai nelayan dan petani. Secara geografis dan secara administratif, Desa Oenggae merupakan salah satu dari 112 desa di Kabupaten Rotendao dan memiliki luas wilayah 4,5 km. Secara topografis terletak pada dataran rendah di atas permukaan air laut. Posisi Desa Oenggae terletak pada bagian utara timur laut ibu kota Kabupaten Rotendao, di mana berbatasan langsung dengan sebelah utara dengan Desa Tesabela, Muara Olibeu, sebelah selatan dengan Desa Tunganamo, Muara Namdale, sebelah timur dengan Desa Tesabela, dan sebelah barat dengan Laut Sawu. Lahan di desa sebagian besar merupakan tanah kering 70% dan tanah sawah 30%. Pejabat kepala desa Oenggae sejak awal berdiri sampai sekarang. Yang pertama ada Adi Butopadetan dari tahun 2015 sampai 2017. Yang kedua ada Yance Apolin dari tahun 2017 sampai 2018. Yang ketiga ada Marcelinus Nisa dari tahun 2018 sampai 2020. Yang keempat ada Adrianus Tepi dari tahun 2020 sampai 2021. Dan yang kelima ada Amirul Kasopa dari tahun 2021 sampai 2027 yang akan mendatang. Disertai dengan struktur kepemimpinannya yang akan saya tampilkan dan bisa teman-teman lihat sendiri. Pembangunan di Desa Oenggae, Kabupaten Rotendao melibatkan beberapa aspek penting yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu proyek yang mendapatkan perhatian besar adalah penanganan agresi pantai yang mengancam wilayah desa pesisir. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Bupati Paulina Hiningulu telah mengadakan kunjungan kerja untuk mengamati kondisi pantai Oenggae dan mendengarkan keluhan warga terkait dengan agresi. Dinas terkait mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dengan menanam mangrove, yang juga berfungsi untuk melestarikan ekosistem pantai. Desa Oenggae di Rotendao memiliki beberapa sumber daya alam yang penting, terutama di sektor perikanan, pariwisata, dan potensi kehutanan. Oenggae terletak di dekat pantai, sehingga sektor perikanan merupakan sumber daya alam utama bagi masyarakat. Nelayan lokal sering memanfaatkan perairan sekitar untuk menangkap ikan dan menjadi salah satu komoditas ekonomi paling penting. Pantai Oenggae memiliki daya tarik wisata yang sangat besar, dengan pasir putih kecoklatan dan hutan bakau yang menjadi habitat alami di pesisir. Keberadaan mangrove ini selain berfungsi sebagai pelindung pantai, juga menjadi daya tarik wisata. Ini mendukung juga ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Selanjutnya di pertanian dan perkebunan. Seperti banyak desa di NTT, pertanian merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama. Di daerah ini, pohon lontar banyak ditemui dan lontar merupakan sumber makanan yang paling penting bagi masyarakat. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa seperti desa-desa lainnya di Indonesia, terutama bersumber dari dana desa dan berbagai program bantuan pemerintah. Untuk dana desa yang pertama pada tahun-tahun sebelumnya, Desa Oenggae menerima dana desa yang sebagiannya dialokasikan untuk bantuan langsung tunai ke desa kita kenal dengan BLT. Dan pada tahun tertentu sebanyak 130 kepala keluarga menerima BLT yang merupakan bagian dari anggaran dana desa. Selain itu, dana desa juga digunakan untuk membangun infrastruktur dan peningkatan layanan publik di desa. Selanjutnya untuk bantuan sosial, selain dana desa ada juga bantuan program lainnya seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial tunai. Di Oenggae, PKH diterima oleh 54 kakak dan BST oleh 37 kakak. Hal ini menunjukkan adanya alokasi anggaran tambahan yang berasal dari pemerintah melalui program-program sosial. Selanjutnya, anggaran juga dialokasikan untuk proyek penanganan abrasi pantai di desa yang merupakan masalah besar dari wilayah pesisir ini. Proyek ini mencakup pembangunan tanggul dan kegiatan rehabilitasi pantai. Kebudayaan di Desa Oenggae, Rotendao masih sangat kental dengan tradisi adat dan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa unsur kebudayaan yang masih hidup di masyarakat antara lain
tradisi lontar atau pohon lontar ini mainkan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Rote, termasuk di Oenggay. Mereka memanfaatkan lontar menjadi sumber keperluan seperti membuat gula, minuman tuak, dan bahan bangunan. Pohon lontar juga dianggap sebagai simbol kekuatan budaya di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua ada sistem adat dan upacara tradisional. Masyarakat Oenggay masih menjalankan upacara adat yang berkaitan dengan siklus hidup, seperti pernikahan, kelahiran, dan juga kematian. Upacara ini biasanya melibatkan tetua adat dan menggunakan simbol-simbol lokal yang dihormati. Salah satu ciri khas upacara adat di NTT adalah menggunakan musik tradisional seperti sasando dan juga tarian. Yang ketiga ada bahasa daerah. Masyarakat di Oenggay masih menggunakan bahasa daerah Rote dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun bahasa Indonesia juga dipakai, tapi lebih banyak menggunakan bahasa Rote. Penggunaan bahasa daerah ini merupakan salah satu bentuk pelestarian identitas budaya yang sangat kuat di mereka. Yang keempat ada kerajinan tradisional. Selain lontar, ada juga tenun ikat yang memiliki motif-motif dan syarat yang bermakna, memiliki makna budaya dan juga spiritual. Yang kelima ada musik dan tarian. Musik tradisional seperti sasando ala musik petik khas dari Rote dan tarian tradisional seperti tari poti dan tari lego-lego sering ditampilkan dalam berbagai upacara adat dan berbagai perayaan. Musik dan tari ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam dan roh leluhur. Nah, penjelasan tadi juga sekaligus menutup semua penjelasan Agnes tadi. Sampai jumpa!